Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 95 sampai 97. Qul, sampaikan atau katakan. Ini bentuk perintah, berarti ada yang diperintah. Yang memerintahkan Allah, yang diperintah adalah Rasulullah. Apa isi perintahnya atau informasinya? Shadaqallah, maha benar Allah. Bahwa yang disampaikan oleh Allah melalui para rasulnya itu pasti benar. Walaupun kadang akal kita nggak nyampe, akal kita nggak nemu. Misalnya bahwa surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, pahala, dosa, itu semuanya kan akal kita nggak tahu. Pahala itu warnanya apa, dosa itu bentuknya apa, ya kita nggak tahu. Nikmat kubur itu bentuknya seperti apa, siksa kubur bentuknya seperti apa, yo kita nggak tahu. Wong nyatanya kalau kita datang ke Budi Dharma ya anteng-anteng aja ya, nggak ada apa-apa. Kalau cuma ngikutin akal, yo kayaknya nggak ada semua. Jangankan itu, Ibu percaya kalau sinyal itu ada? Sinyal yang bisa HP supaya bisa nelpon. Percaya kalau ada ya. Tapi pernah tahu bentuknya kayak apa? Bentuknya ya kita nggak tahu, warnanya kita nggak tahu, tapi kita percaya bahwa sinyal itu ada. Setrum. Percaya ada ya. Orang kalau umpamanya ininya mati, kipasnya mati, AC mati, nggak tahu, nggak ada setrumnya. Tapi kalau ditanya, ada itu setrumnya kayak apa? Ya nggak tahu. Lah, sesuatu yang diciptakan oleh manusia saja, akal kita bagi orang awam kayak kita nggak nyampe. Apalagi apa yang disampaikan oleh Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Makanya tadi ada tanda waqaf itu berhenti. Fattabi'u, maka ikutlah kalian millata, agama Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, hanifa, dengan condong, dengan kuat. Bahwa syariat agama kita, agama Islam ini banyak yang melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Mulai dari khitan, sunat. Semua agama di muka bumi ini mensyariatkan khitan, sunat. Hatta orang Kristen, baik yang Protestan, yang Katolik, itu pun mereka ada syariat sunat, khitan. Walaupun kadang mereka ada yang tidak menjalaninya karena mereka menganggapnya bukan kewajiban. Kemudian orang kurban, walaupun kurban itu kan ada mulai dari manusia pertama, Nabiullah Adam dengan dua putranya Qabil dan Habil. Yang Qabil karena dia seorang petani, kurbannya yo bahan-bahan pertanian. Yang Habil karena seorang peternak, kurbannya yo binatang ternak. Tetapi yang paling populer, yang paling terkenal adalah ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Untung itu diganti dengan seekor kambing. Kalau enggak laki-laki habis. Lah iya, asal yang punya anak laki-laki 4 tuh, tahun ini potong 1, tahun depan potong lagi 1, habis. Untung diganti kambing.
Lah kemudian yang paling populer, yang paling semua kita pengen ikut, yaitu rangkaian ibadah haji. Mulai dari awal sampai akhir itu ngikuti napak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim dan putranya. Yang sayang kita orang Indonesia ini paling cepat konon sampai puluhan tahun ya. Ini beberapa hari terakhir malah nonton TV beritanya dana haji dikorupsi. Ya Allah, yang daftar udah empot-empotan, giliran ngumpul di bawa pulang sama mereka. Nauzubillahi min dzalik. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah ajaran Nabiullah Ibrahim. Dan memang banyak syariat agama kita, agama Islam ini yang nampak tilas atau melanjutkan perjuangan atau ibadah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, wa ma dan tidak karena adalah Nabiullah Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Bahkan Nabiullah Ibrahim itu dianggap sebagai bapaknya tauhid, karena perjuangan tauhidnya yang dilawan bapaknya sendiri. Nabiullah Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, tapi ayahnya Azar justru malah yang membuat patung, yang jualan berhala. Jadi lawannya bapaknya sendiri. Makanya sampai sekarang kadang orang itu diuji dengan bapaknya, orang tuanya. Kayak Nabiullah Ibrahim. Ada anak yang takun, rajin ibadah, orangnya baik, bapaknya. Kalau enggak emaknya, naudzubillah. Ada yang orang itu diuji kayak Nabi Nuh. Bapaknya orang baik, anaknya kayak Kan'an. Ada yang diuji kayak Nabi Lut. Suaminya baik tapi istrinya ahli maksiat. Ada yang diuji kayak Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Seorang wanita solehah tapi punya suami yang kayak begitu. Jadi udah ada contohnya, semua orang hidup itu udah ada contohnya. Ada yang diuji dengan keluarganya. Bapaknya sih enggak, anaknya enggak, istrinya enggak, tapi pamannya, besannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menghadapi persoalan problem, itu udah ada contohnya semua. Ada yang diuji dengan banyak duit, Nabi Sulaiman. Ada yang diuji dengan enggak punya apa-apa, Nabi Isa. Nabi Isa itu enggak punya apa-apa. Walaupun kalau di lagu syair-syair kan yang paling miskin katanya Nabi Ayub ya. Padahal Nabi Ayub masih punya istri, punya anak. Tapi kalau Nabi Isa enggak punya istri, enggak punya anak, enggak punya rumah. Mungkin itu kalau sejaman nama Roma Irama langsung dinyanyiin ya. Langit sebagai rumahku, terus gimana? Bumi sebagai lantainya. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu diuji dengan orang yang paling miskin. Ada yang diuji jadi orang kaya kayak Nabi Sulaiman, ada yang diuji jadi penguasa, ya Nabi Sulaiman juga. Makanya ujian orang hidup itu udah ada contohnya dari para nabi dan rasul. Fihi ayatum bayyin loncat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, bahwa sesungguhnya rumah yang pertama. Tapi bukan rumah tempat tinggal ya, rumah untuk ibadah. Yang pertama kali wudi alinnas, yang dibangun untuk tempat ibadahnya manusia, lalladzi bi Bakkah, itu yang ada di Makkah alias Ka'bah. Yang memang secara fisik yang pertama kali bangun adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail.
Tapi itulah yang pertama kali dibangun, yang disediakan oleh Allah untuk umat manusia. Lah ini sebagai jawaban bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Mekah dulu mengira bahwa pertama kali yang ada tempat ibadah itu Masjidil Aqsa. Sehingga ketika selesai peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah pulang bawa sholat 5 waktu. Itu pertama kali dulu madepnya bukan ke Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih selama 1,5 tahun. Nah setelah 1,5 tahun baru pindah ke Masjidil Haram sampai sekarang ini. Lah yang pertama kali disediakan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah untuk umat manusia adalah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Yang mubarakan, penuh keberkahan. Berkah itu maknanya macam-macam. Ada berkah itu yang dimaknai kullu ma yazidukum fi taatillah. Segala sesuatu yang menambah ketaatan kepada Allah itu yang disebut dengan berkah. Tapi ya memang bukti kok. Orang kalau haji, umroh, itu perasaan kalau ketinggalan berjamaah 1 waktu aja, itu kayaknya nyeselnya gak ketulungan. Padahal kadang nginepnya, hotelnya sama jarak ke Masjidil Haram itu jauh. Ada yang sampai 4 kilo, 5 kilo ya dibela-belain naik taksi. Lah begitu kembali ke Indonesia, masjid musola tinggal ngegelundung doang ya. Tinggal 2 langkah, 3 langkah. Loh kok ya gak nyampe. Nah, iya. Ketika di sono itu kayaknya ibadah itu nggak ada berat-beratnya sama sekali ya. Wong subuh itu kan jam 5:30 di sana ya. Malah lebih 5:30 lah. Wong bedanya 4 jam ke 5:30. Umpama subuh jam 5, kadang itu jam 3 udah pada berangkat. Lah di sini kadang komat aja baru keluar dari rumah. Qomatis sholat. Kadang malah baru bangun. Lah ketika di sono kok ya Allah, makanya bener disebut dengan mubarakan, diberkahi. Ternyata asal orang datang ke sono niatnya bener-bener itu melaksanakan ibadah tuh enggak ada berat-beratnya sama sekali. Orang umroh itu hotel kan paling dekat kan 2 kilo ya. Jarak dari hotel sampai ke Masjidil Haram itu 2 kilo, ada kali dari sini ke Permai sono ya, lebih kali ya. Kalau saya malah deket banget, Pak. Deket ya? Saya deket banget. Deket. Oh yang di Tower Zam-Zam. Tinggal turun ya. Tapi kalau jalan kaki tetap jauh juga, naik lift ya. Lah itu 5 waktu yang nggak pernah ketinggalan. Asal ada informasi sholat janazah bil ghaib, kan hampir 5 waktu kan ya. Assalamualaikum. Kalau bahasa kita kan ayo sholat janazah bil ghaib, cuman kan pakai bahasa Arab sono. Yo kita langsung berdiri berdua mah sholat jenazah. Tapi begitu kembali ke sini kok hawanya abot. Di sana Setiap waktu kan sholat jenazah. Kita nggak tahu jenazahnya entah di rumah sakit atau di kuburan atau nggak tahu kita. Wes pokoknya asal ada pengumuman, ayo sholat jenazah, langsung pada berdiri. Lah begitu kembali ke sini kok yo, apa tanahnya kali ya? Kalau di sono kan udah dinas dalam Al-Quran bibak kata mubarakah, yaitu tanah Mekah yang diberkahi. Lah makna berkah itu diantaranya adalah semangat untuk menjalani ibadah. Ya memang terbukti luar biasa. Orang di sono ya rajinnya luar biasa. Lah ada makna berkah itu kalau segala apa-apa dimudahkan oleh Allah. Mau masalah urusan rezeki, mau urusan apa dimudahkan oleh Allah. Ya memang nyata ya. Buah apa yang enggak ada di sono?
Buah macam-macam buah gede bagus-bagus, padahal di sono perasaan ya suburan tanah sini ya. Kalau melihat tanahnya subur, sini subur, cuman kok ya ketemunya jeruk ya yang kecil-kecil, pisang ya yang kecil-kecil, tapi di sono ya Allah. Memang bibak kata mubarakah. Tanah Mekah itu yang diberkahi. Wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam raya. Artinya menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Mau dia tinggal dimanapun, kiblatnya ya tetap ke Makkah sono, ke Ka'bah Baitullah. Makanya ada ucapan, orang itu nggak akan tersesat asal dia masih ingat kiblat. Asal masih ingat kiblat, insya Allah orang itu hidupnya nggak tersesat. Orang sampai terjerumus kepada kemaksiatan itu karena udah melupakan kiblat, udah jarang madhep kiblat dengan mengucap Allahu Akbar. Makanya sering berbuat maksiat. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dan di dalam sekitaran Ka'bah itu ada ayat tanda-tanda bayyinat yang nyata, yaitu berupa maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kok berarti makamnya Nabi, bukan ya. Maqam itu tempat. Kalau sekarang karena itu batu yang digunakan buat apa, kalau tukang sekarang apa, steger ya, bukan tangga itu. Kalau orang Jawa buat ance-ance, kalau orang Sunda naon bae. Ini kan kalau kita ngambil kurang tinggi, kemudian kita ngambil sesuatu buat injek-injek telapak kakinya. Iya kan, buat ini kan bangun. Berarti dulu Nabiullah Ibrahim itu tingginya setinggi Ka'bah itu ya. Wah, kayak apa tuh tingginya? 14 meter kurang lebih kayak tingginya. Wong sekarang kalau ada orang tawaf keliling Ka'bah dari video dari atas, kayak semut kelilingin bolu ya. Berarti manusia itu kan semakin nyusut, makin menyusut, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kalau melihat langsung kan sekarang udah gak bisa kan Maqam Ibrahim, karena udah ditutup pakai yang kayak kurungan itu ya. Tapi kan di YouTube kita bisa lihat itu jejak kakinya Ya kan? Lah iya kan, jejak kakinya kan lebarnya 2 keramik dua karpet ini ada kali ya. Berarti kalau sekarang rebahan berarti yo musola ini nggak cukup ini, kurang panjang. Lah iya kalau jahitin baju yo. Lah itu dulu. Lah wong memang usianya yo ratusan tahun. Lah orang sekarang paling 60, 70, 80, 90, 100 sudah makhluk langka. Orangnya yo kecil-kecil begini. Apalagi kita orang Indonesia. Asal kelihatan lagi tawaf kelihatan banget Indonesia. Tapi malah lincah-lincah kecil-kecil, tersep, tahu-tahu udah mepet Ka'bah aja. Lah orangnya kecil kan malah lincah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ ada tanda yang jelas nyata, yaitu maqam Ibrahim, tapak kaki, jejak kaki Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Orang pada rebutan pengen ke situ. Kalau musim haji malah kadang sampai pakai joki ya. Sampai sekian real ia bayar supaya bisa ke Hajar Aswad, bisa sampai ke Maqam Ibrahim, bisa sampai menyentuh Ka'bah. Lah kalau umroh siapa lagi kalau pas jam-jam sepi ya bisa bolak-balik. Tapi kalau pas musim haji, oh ya Allah, ratusan ribu orang bahkan jutaan orang ngumpul jadi satu. Wa ma dakhalahu kana amina. Dan siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dijamin keamanannya. Karena dulu makanya disebut haram, itu banyak hal yang di luarnya dihalalkan, tapi kalau masuk berubah menjadi haram. Seperti menyembelih binatang, nyabut tumbuh-tumbuhan. Yang kalau di luar tanah haram boleh, tapi kalau masuk menjadi tidak
boleh. Makanya disebut tanah haram, tanah mulia yang banyak larangannya. Sampai-sampai yang akad nikah, seandainya orang pengen, orang kaya raya pengen akad nikahnya di sono, pas pelaksanaan haji dan umroh kalau udah masuk ke sono ya tidak boleh. Kalaupun boleh ya di hotel di luarannya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya ada jaminan keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan hanya untuk Allah. Langsung to the point perintahnya. Laksanakan haji hanya untuk Allah. Kalau kita sholat tidak lillah, gantinya cepet. Umpama kita zuhur belum bisa lillah, 2 jam 3 jam kemudian asar. Asar belum bisa lillah, 3 jam kemudian maghrib. Maghrib belum bisa lillah, 1 jam kemudian isya. Tapi kalau haji kok nggak bisa lillah, kan rugi. Nunggunya udah 20 tahun katanya yang di Jakarta ini, 20 tahun yang reguler. Yang furoda yang katanya bayaran sampai 600 juta aja tahun ini kemarin nggak bisa berangkat. Yang plus yang 200 yo nggak bisa berangkat langsung, masih nunggu sekian tahun. Biayanya besar, butuh tenaga besar. Lah kalau nggak lillah kan rugi. Maka perintahnya langsung walillah. Kalau perintah sholat nggak didahului dengan walillah, hanya wa aqimus sholata wa atuz zakah, tidak didahului lillah. Tapi kalau haji lillah. Kalau ayat lain wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dalam ayat ini langsung walillah, dan hanya untuk Allah. Bukan biar dipanggil Bu Haji, bukan biar dipanggil Pak Haji. Padahal saya pernah baca satu artikel tulisan di Facebook, kenapa gelar haji itu dipakai di Indonesia tapi di negara lain enggak. Makanya orang dagang di sekitaran sono kalau manggil kita wajah-wajah Indonesia, haji, 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 khomsarial, khomsarial. Karena kita bingung nawarnya, ini khomsah, oh 5. Kita mau nawar 2, nggak tahu 2 bahasa Jawa, rokata ini. 2 maksudnya. Ya kita asal pedagang-pedagang sono karena udah tahu wajah Indonesia, yuk haji, haji, ditawarin apa juga ditawarin. Dalam satu artikel saya pernah baca, haji itu dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menandai orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Karena orang yang sudah pernah melaksanakan haji itu dicurigai orang yang akan memberontak ke pemerintah Belanda. Makanya mereka ditandai, diawasi. Asal ada yang pulang haji itu, ya kalau sekarang mungkin Satpol PP, kalau dulu kan ya tentara Belanda. Untuk ngawasi jangan orang-orang ini jangan-jangan ngasut orang untuk memberontak ke Belanda. Tapi ya memang bener kan, yang tokoh-tokoh yang mendirikan Budi Utomo, yang mendirikan Muhammadiyah, yang mendirikan NU, yang mendirikan Serikat Islam untuk melawan penjajah Belanda itu rata-rata setelah pulang haji mereka belajar dari tokoh-tokoh yang memerdekakan negaranya seperti Mesir dan lain-lain. Itu dulu. Lah sekarang pokoknya asal udah berangkat ke sono yo, walaupun konon kata ceritanya ada yang gagal. Ya, yang cerita teman-teman pembimbing yang tahun kemarin itu udah nyampe ke bandara, ternyata visa nggak turun, akhirnya balik pulang. Lah kalau balik pulang ada yang malu karena udah kadung waliyatul safar, udah kadung dianterin tetangganya. Ya kalau orang Jakarta nganterin nggak begitu. Kalau orang kampung yang berangkat 1 yang nganterin 10 truk. Lah bener di kampung saya dulu itu kalau ada orang berangkat jadi 1 aja, orang sekampung pada rombongan nyewa truk patungan ini nganterin ke asrama haji. Lah kalau seandainya kok nggak jadi berangkat kan malunya nggak ketulungan ya.
Ya akhirnya nginep di hotel sebulan, kalau nggak pulang kampung dulu. Ntar orang pulang ikut pulang. Ayo nyampe kampung udah langsung dipanggil Bu Haji. Ya itu bukan kesalahan dia kayak, ya kesalahan pemerintah yang ngaturnya. Kalau dia mau udah bayar, udah macam-macam wis wae. Tapi kan manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Mampu itu kategorinya 3. Mampu dananya, mampu kesehatannya, mampu keamanannya. Dananya memang ada. Ada dana tapi kalau badan gak sehat ya gak mampu. Sehat ada, badan sehat, duit ada, tapi kalau gak aman. Dulu waktu 2020 kan 2 tahun kan ibadah haji itu libur waktu Covid ya. Karena dinyatakan tidak aman, padahal duit megang wong ya udah daftar, badan sehat, tapi nyatanya nggak aman ya nggak jadi. Mana istitoah, mana manis tatoah ilaihi sabila, itu 3 itu. Badan sehat, ada dana, ada biaya dan aman negaranya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ke tanah haram, maka Allah itu maha kaya dari semua itu. Karena ada sekelompok orang yang mengingkari haji umroh. Mereka beralasan ngapain kita jauh-jauh haji umroh ke sono, ngabisin duit, bikin kaya pemerintah Saudi aja. Wong yang disembah Tuhannya Allah sama, ngapain jauh-jauh ke sono. Apalagi dulu waktu habis terjadi tragedi Mina, entah tahun berapa itu, yang di terowongan Mina yang meninggalkan banyak. Lah itu orang-orang yang nggak seneng dengan haji malah makin tidak seneng. Dia bilang begini, loh itu kan akibatnya desak-desakan di sono, wong yang disembah ya Allahnya sama. Lah iya kan, satu terowongan dari sono nyatu tepuk di tengah. Nah kalau sekarang aman udah. Lah akhirnya mereka membuat statement, membuat omongan. Lah alangkah baiknya kalau masing-masing negara yang berpenduduk Islam, mayoritas Islam, membuat replika Ka'bah. Jadi kalau haji gak usah jauh-jauh ke Mekah. Itu omongan mereka. Ya kalau di Jakarta mungkin bikin ya di Ancol kayak apa di Monas sono. Ya kan cukup naik odong-odong Bu ya. Tapi kan ini ibadah mahdhah, ibadah yang ketentuannya udah langsung diatur oleh Allah, nggak bisa diotak-atik. Ya wes, wong di situ ayatnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya wis moga-moga kita semuanya diberikan izin kesempatan oleh Allah bisa berkunjung ke Haramain, ke Makkah Madinah dengan melaksanakan ibadah yang benar-benar walillah, hanya untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.